BEM Jogja Nusantara turun ke jalan tolak putusan MK batasan Capres Cawapres. Publik memang sudah sewajarnya, bahkan seharusnya marah ya, bukan sekedar gelisah, bahkan marah. Karena yang dipertontonkan itu betul-betul suatu rangkaian peristiwa untuk memanipulasi sebuah lembaga yudikatif. Dan itu dipertontonkannya benar-benar secara telanjang. Karena kan kita tidak hanya bisa melihat putusannya saja, kita harus melihat dari awal peristiwanya dan itu sudah diungkap di media massa juga. Kalau kita lihat timelinenya, kita lihat peristiwa yang terjadi sebelum putusan dibacakan, dan saya katakan peristiwa ya, bukan gosip bahkan, tapi peristiwa. Misalnya 9 September tuh, itu banyak sekali di media massa. Pak Anwar Usman sudah bilang di sebuah seminar di Semarang, di sebuah kampus, saatnya anak muda untuk memimpin, sampai mengutip riwayat dari Rasulullah tuh. Nah jadi itu saja jelas tidak etis bagi seorang hakim untuk mengomentari sebuah perkara yang sedang diperiksa dan waktu belum putus. Hari ini kami menunjukkan bahwa eskalasi dan masivitas gerakan dari mahasiswa harus terus digerakkan dan harus terus ditambah. Untuk apa? Kami mengecam keras dan mengutuk keras segala bentuk praktik-praktik politik dinasti yang itu buruk dan jelek bahkan keji bagi proses demokrasi di Indonesia. Roti terkait putusan Capres Cawapres kemarin yang itu menjadi dinamika yang sangat besar. Artinya kenapa? Bahwa hari ini MK telah memberikan jalan atau karpet merah kepada selaku keluarganya sendiri. Nah, itu yang menjadi dilema teman-teman mahasiswa. Harapannya Ketua MK hari ini mundur dari jabatan. Ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya, seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini. Menurutnya, situasi politik saat ini sudah tidak lagi berpihak pada akal sehat akibat neoliberalisme. Sekarang ini, akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi ya terancam oleh dua, iblis kekuasaan dan iblis kekayaan. Nah, maka majelis kehormatan MK ini harus kita manfaatkan untuk menghidupkan gitu loh akal sehat itu. So itu yang harus menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa. Saya kok ragu dengan prestasi Gibran sebagai wali kota. Kita harus bertanya ya, ada 500 sekian jumlah wali kota, bupati di Indonesia. Dan kalau kita bilang bahwa Mas Gibran ada hasilnya di Solo, pertanyaan kita kan simple. Ini prestasi sebagai wali kota atau prestasi sebagai anak presiden? Kan itu beda. Wali kota lain mau ketemu menteri saja bisa antri 2 bulan, 1 bulan untuk katakanlah ada proyek. Iya kan? Ini menterinya yang datang ke Solo. Dan di Solo ada 17 kalau nggak salah PSN project strategis nasional. Ini pasti berdampak secara ekonomi. Dan 4 hari kemudian ternyata ada perkara yang ditarik tuh 13 September. Perkara itu yang diajukan oleh Almas itu ya, nomor 90. Itu baru masuk 13 September loh. Padahal perkara yang awalnya, yang 3 tuh yang oleh PSI, Partai Garuda, dan kepala-kepala daerah muda, itu sudah mengalami masa pemeriksaan sidang sudah sekitar 5 bulan dari bulan April. Sudah mau diputus di awal September, tiba-tiba ditarik yang tanggal 13 September itu yang baru, yang argumentasinya juga baru lagi sehingga bisa masuk dan inilah yang kemudian dikabulkan. Jadi dipertontonkannya sedemikian rupa, bahkan sampai tentu saja kita tahu bahwa Pak Anwar Usman adalah paman dari Gibran dan kita tidak perlu malu-malu lagi untuk menunjukkan, karena ini analisis politik ya, kalau kita bicara aktor kan siapa sih yang langsung diuntungkan dengan adanya putusan ini? Ya memang hanya Gibran, dan pamannya lah yang memimpin Mahkamah Konstitusi. Apalagi dalam putusan yang dikabulkan ini yang nomor 90 itu nama Gibran disebut karena dia diidolakan oleh pemohon. Wakil Presiden Bung Karno ada Muhammad Hatta, Pak Harto wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono, Habibie wakil presidennya ada Malik,
SBY, wakil presidennya Yusuf Kala mengambil alih masalah-masalah ekonomi, dan SBY anggap dia percaya tuh. Karena misalnya bayangin, wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Jauh betul jarak konseptual dia tuh. Saya kritik itu, walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo, tapi saya masih kritik keadaan semacam itu. Jadi bayangkan, kita lagi bicara tentang ide demokrasi di sini, sementara elit itu bicara tentang siapa elektabilitasnya yang memungkinkan jadi calon presiden. Kita bicara di sini tentang etikabilitas dan intelektualitas sebagai prasyarat untuk jadi pemimpin Indonesia. Mereka cuma bicara tentang elektabilitas. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi demo menolak putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Aksi ini digelar di seputaran Tugu, Yogyakarta dengan orasi dan aksi teatrikal Jumat 27 Oktober. Dalam aksi itu ada sejumlah mahasiswa yang menutupi wajahnya dengan poster muka Presiden Joko Widodo, Ketua MK Anwar Usman, dan Wali Kota Solo sekaligus calon wakil presiden dari pasangan calon presiden Prabowo Subianto, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dalam poster itu mereka menutupi ketiganya dengan tanda silang sebagai bentuk kekecewaan atas praktik politik saat ini. Tak hanya itu, juga ada aksi teatrikal mahasiswa yang mengecat rubuhnya serba putih bertuliskan MK yang juga disilang. Koordinator Daerah BEM Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta Arya Dewi Prayitno mengatakan, aksi demo ini merupakan bentuk penolakan mereka terhadap keputusan MK terkait usia Capres-Cawapres. Apa yang dilakukan MK telah mencoreng lembaga yang diamanatkan menjaga konstitusi negara demi melanggengkan pemerintahan Jokowi dalam membentuk dinasti politik. Menurutnya, keputusan MK itu tak lain hanya untuk memuluskan langkah putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi cawapres. Terlebih, Ketua MK yang notabene adalah paman dari Gibran menggunakan kekuasaannya untuk melobi hakim MK agar menerima gugatan batas usia capres dan cawapres. Ketua MK Anwar Usman lantik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bakal periksa dirinya sendiri. Lucu banget kan ya? Jadi para anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini dilantik untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam putusan perkara nomor 90/PUU XX1 2023. Yang bikin menghebohkannya di sini adalah salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu adalah Profesor Jimli Asidiki, seorang guru besar Universitas Indonesia. Nah, ini nih beliau nih. Tapi kan ini kontras banget ya, kepentingannya sangat ketara sekali di sini. Jimli Asidiki dukung Prabowo jadi calon presiden. Kok kenapa beliau ini malah mendukung Prabowo kok dilantik? Udah terserah dah. Ternyata anak Prof Jimli Asidiki itu maju nyalek lewat Partai Gerindra DPRD Provinsi Jakarta, guys. Puja oleh pendukungnya ya, termasuk saya ya, dan juga dianggap sebagai sosok presiden yang ideal ya. Akhirnya terperosok ke dalam politik dinasti. Ini yang menjadi suatu kesedihan saya ya. Dan kalau ada juga tulisan-tulisan yang mengatakan ini bukan untuk membangun politik dinasti, tapi ini untuk membangun Indonesia, membangun supaya rakyat Indonesia itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Pertanyaan saya, apakah itu hanya bisa dilakukan oleh anaknya Jokowi? Kan?